Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas A akan menjelaskan materi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang beranggotakan pertama, Yesa Azhar Maris, kedua, Erlin Yuniar, ketiga, Umi Afifah, dan yang terakhir, Nashwa Nur Aidah Sari. Saya Yesa Azhar Maris akan menjelaskan tentang syarat sah perjanjian yang pertama, yaitu kata sepakat. Sepakat berarti para pihak setuju dengan kehendak yang diajukan di dalam materi perjanjian. Dalam arti lain, seseorang dinyatakan sepakat jika ia memang menghendaki apa yang disepakati, atau biasa disebut restemming. Biasanya di dalam kesepakatan ada pihak yang menawarkan, dinamakan tawaran atau offerte, dan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi atau acceptatio. Ada beberapa cara untuk memukakan kehendak tersebut, yaitu yang pertama secara tegas, dengan akta otentik dan dengan akta di bawah tangan. Yang kedua secara diam-diam, berdasarkan ketentuan pasal 1320, pasal 1338 KUH Perdata, sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa pada asasnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika hal ini terjadi. Yang pertama, adanya paksaan atau duang. Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak termasuk dalam tindakan pemaksaan yang bertujuan agar pihak lain memberikan haknya. Paksaan dapat berupa ancaman kejahatan, penyitaan, dan kepemilikan yang tidak sah, serta tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya penipuan atau fraud. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat atau tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Menurut pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas mengatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal penipuan, gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu. Elemen penipuan ini tidak hanya terjadi dengan pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan, serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan atau sikap yang bersifat menipu. Saya Erlin Yuniar akan menjelaskan syarat perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan. Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak di bawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil, dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Seperti pada pasal 1330 KUH Perdata, menentukan yang tidak cakap untuk membuat suatu perikatan, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang belum dewasa. Dalam hal ini, dalam pasal 330 KUH Perdata menjelaskan bahwa kecakapan diukur bila para pihak telah mencapai umur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. Jadi, bagi mereka yang telah berumur 21 tahun dapat mengadakan suatu perjanjian dengan tanggung jawab penuh. Begitu juga orang yang di bawah 21 tahun tetapi yang sehat pikirannya. Dan menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kecakapan bagi pria adalah ketika dia berumur 19 tahun dan bagi wanita adalah ketika ia berumur 16 tahun. Yang kedua adalah mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Orang yang di bawah pengampunan tidak dapat membuat perjanjian. Artinya, orang yang seperti ini walau terlihat dewasa namun tidak dapat mengurusi dirinya dan orang lain. Begitu juga dengan orang yang gelap mata dan seorang pemboros. Orang yang berada di bawah pengampunan harus diwakilkan oleh walinya. Dan yang ketiga adalah orang-orang perempuan. Namun, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, tanggal 5 September tahun 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin dari suaminya, serta akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah fatal demi hukum.
Saya, Umi Afifah, akan menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yang ketiga, yaitu suatu hal tertentu atau and be put on their word. Dalam pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan yaitu antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah barang dimaksud di sini ada dalam bahasa Belanda yang disebut dengan zaak. Zaak bukan hanya berarti benda dalam arti yang sempit, namun juga memiliki arti yang lebih luas lagi, yaitu persoalan. Sehingga objek perjanjian bukan hanya berupa benda, namun juga bisa berupa jasa. J. Satrio memberi kesimpulan bahwa suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian. Nah, isi prestasi ini paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Sedangkan KUH Perdata sendiri menentukan bahwa barang yang dimaksud dalam perjanjian tidak harus disebutkan, akan tetapi nantinya harus bisa dihitung atau ditentukan. Misalnya, perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya. Nah, ini sah karena apa? Karena isi perjanjiannya itu jelas. Akan tetapi jika perjanjian hanya contoh teh untuk Rp1.000, nah ini dapat dianggap tidak cukup jelas. Perkenalkan, nama saya Naswa Nur Aidasari. Di sini saya akan menjelaskan syarat perjanjian yang keempat, yaitu suatu kausa yang halal. Kata kausa yang diartikan dalam bahasa Belanda yaitu orzak atau bahasa Latin yaitu causa bukan diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang mengadakan sebuah perjanjian, namun lebih mengacu kepada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuannya atau kausanya adalah pihak yang menginginkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak lain menginginkan uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang lain, maka jual beli tersebut mempunyai kausa hukum yang halal. Namun apabila maksud membunuh tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika digunakan untuk membunuh orang lain, maka di situ tidak ada kausa hukum yang halal. Dalam pasal 1335, jungto pasal 1337 KUH Perdata, dijelaskan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Bagaimana suatu kausa perjanjian dinyatakan terlarang? Kausa hukum dalam perjanjian dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dinyatakan menjadi masalah ketatanegaraan. Dalam hukum perdata internasional atau HPI, ketertiban umum diartikan sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kausa hukum yang halal dalam common law dikenal dengan istilah legality yang dikaitkan dengan public policy. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah atau ilegal jika bertentangan dengan public policy.